orang yang menjaga makam keramat palsu, ya, dia menyetorkan uang kepada Habib Lutfi sampai 5 karung. Itu wajar kaum muslimin, ya. Nah, inilah kaum muslimin detik-detik pembongkaran kotak infak makam keramat, ya, makamnya seorang syekh kaum muslimin, Syekh Burhanuddin di Ulakan kaum muslimin. Ulakan itu sebuah tempat di Sumatera Barat kaum muslimin, ya, di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pariaman. Ini kita lihat kaum muslimin, ya, kotak infak kuburan Syekh Burhanuddin ini besar kaum muslimin, ya, tuangnya banyak kaum muslimin, sampai dimasukkan ke dalam karung. Ya, bisnis kiainya juga ngajak jamaahnya untuk ziarah ke makam-makam keramat itu kaum muslimin. Itu bisnis itu kaum muslimin. Selain bisnis, itu juga pembodohan kaum muslimin, pembodohan kepada jamaahnya, ya. Jamaahnya dimintai uang untuk ongkos travel ziarah ke makam wali-wali. Dapat keuntungan kiainya ini, ya. Dapat keuntungan dari sisa bayar travel, ya, bayar seluruh akomodasi jamaah yang diajak untuk tur ziarah wali itu, ya. Dapat kiainya. Sampai di sana jamaahnya masukkan uang ke kotak-kotak infak itu, ya. Pengurus kuburan keramat dapat lagi uangnya. Cuma jamaahnya saja yang melongo kaum muslimin. Karena apa? Jamaahnya di sana cuma disuruh bertawasul. Pokoknya minta apa-apa sama wali. Ya, di sana itu bertawasul, minta keberkahan. Bahkan sampai ada ya Rabbana ya Kudus, sahillana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Coba. Mereka minta kertas merah yang halus-halus, minta uang di kuburan. Sementara mereka sudah punya uang, dipakai untuk bayar tur ziarah ke kuburan. Ini logika orang-orang yang nggak normal itu kaum muslimin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sawfa'i wal wafa, qutbul anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa. Maka di zaman Brawijaya beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan, sedangkan Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi. Dipegang dua orang ini, makmur sekali bagaimana perkembangan dunia Islam yang bisa memasukkan income kepada negara yang ditempati, sehingga memudahkan, meluaskan daripada nasional Islam. Itulah strategi para ulama kita, itu tertera di dalam kitab Babat Tanah Jawa. Itu ada. Syed Ibrahim Asmarokondi, saya diantara ingin belajar kagum sama beliau. Karena wali 9 yang masuk ke Indonesia ini bukan seperti saya ini. Bukan. Datang sudah diselawati, terkadang datang sudah tolal badru alaina dan segalanya. Para beliau habaibna masuk ke Indonesia betul-betul keringat, pahit. Bagaimana cara mengenalkan dia masuk rumah ke rumah? Kalau dia, para beliau itu datang hanya dengan pakaian saja, tidak, beliau dengan ekonomi, membawa barang-barang sehingga pintu di gedor atau kulonwun itu diterima dengan mudah karena ada wasitoh bitijaroh. Itu diantaranya. Maka wali 9 semuanya dan sebelumnya rata-rata min ahli tijaroh, artinya ekonomi. Di antara Al-Imam Ibrahim Asmarokondi, tidak satupun putranya yang tidak menjadi soleh, orang-orang yang soleh. Siapa yang pertama? Maulana Ishaq bin Ibrahim Asmarokondi, yang mempunyai putra juga tokoh fuqaha yang luar biasa di zamannya,
yang mempunyai wawasan yang begitu luas. Dia sebagai seorang mufti pertama di zaman Wali Sembilan. Siapa? As-Sayyidi Muhammad Ainul Yakin bin Ishaq bin Ibrahim Asmarokondi. Yang kedua, Al-Imam Ali Al-Murtadha. Dan ini yang banyak disalahpahami, seolah-olah Al-Imam Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel namanya Ali dari sini. Padahal Imam Ali Al-Murtadha ayah dari Said Utsman Haji Sunan Mondoliko Jepara. Yang ketiga, anak dari Imam Ibrahim Asmarokondi adalah Qutbil Aqtab, Syekhu Masyayihil Ulama wal Auliya, alladzi jama'allahu lahu baina ilmi dhahir wal batin. Al-Imam Ahmad Rahmatillah yang pada sore hari ini kita kholi bersama-sama. Sudah selayaknya, mengapa kita bertanya khol kepada Syed Ahmad Rahmatillah? Apakah kita mau menceritakan karomahnya saja? Tidak. Contoh yang luar biasa hari ini, sore ini, dan ini terulang setiap tahun. Karena saya kagum, tidak satupun putra putri beliau yang tidak menjadi aulia illah. Sebagaimana Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah yang masyhur Sakgaf. Siapa putra yang pertama? Dewi Ashiqah, zaujah Al-Imam Abdul Fattah Sultan Demak. Yang kedua, Abul Fuqara wal Masakin, kantongnya tidak pernah lepas, berlobang terus begini bekerja. Man huwa? Al-Habib Hashim atau Maulana Qasim Sunan Derajat. Yang ketiga siapa? Syekhul Ulama, Syekhul Aulia, guru daripada senopati, guru dari para sultan, guru dari para raja, guru para hadipati, bapak rakyat, bapak umat, bapak bangsa di zaman itu. Siapa? Al-Ibn Sayyid Ibrahim bin Ahmad Rahmatillah Sayyid Tuban. Yang ketiga, Al-Imam Zainal Abidin Sunan Qadindamak. Yang kelima, tokoh muhaddithin yang luar biasa, Al-Imam Ja'far Shadiq yang terkenal dengan Sunan Kudusnya. Memang kalau di dalam sejarah yang lain, Syed Ja'far Shadiq adalah putra Utsman Haji, bukan putra Imam Ahmad Rahmatillah. Terserah, biasalah, masalah khilafiyah nasab itu ya begitu itulah. Yang terakhir putra laki Syed Ahmad Hisamuddin, Kanjeng Sunan Lamongan. Beliau ditinggal abahnya masih di dalam perut, maka diberi nama Ahmad bin Ahmad atau Ahmad Hisamuddin. Ini yang laki. Adapun yang perempuan, Dewi Hafsah, dapat dari ulama Il-Hadramiyah, namanya Al-Imam Ahmad. Yang perempuan lagi Dewi Mutmainnah, zaujah Sayyid Abdurrahman Sunan Majah. Yang Ruqayyah, zaujah Sayyid Muhammad Ainul Yakin Sahib Giri. Dewi Aisyah binti Ahmad Rahmatillah, zaujah Maulana Syarif Hidayatullah. Kita sekarang duduk di sini untuk bercermin. Mampukah kita mencetak regenerasi ke depan untuk meneruskan perjuangan al-ulama as-salihin? Mampukah kita meneruskan perjalanan tarekoh salafun as-salihin? Apalagi, maaf kalau saya ngomong, kita ini dijadikan Safinatun Nuh. Beliau berhasil Safinatun Nuh dalam ideologi, dalam akidah, Safinatun Nuh dalam ekonomi, Safinatun Nuh dalam bisa mempersatukan umat dan lain sebagainya. Inilah yang diberi contoh oleh beliau. Kapan kita akan meniru seperti beliau? Sehingga Al-Islam bisa melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa, ekonominya maju, pertaniannya maju dan lain sebagainya, makmur luar biasa pada waktu zaman Wali Tis'ah. Apakah kita tidak mampu untuk bisa menirunya? Sampai sekarang masih dibuktikan. Mana kuburan Wali Sembilan yang sepi? Rame. Masih bisa memberi makan orang yang hidup.
tidak dari Malik Ibrahim, Syed Muhammad Ainul Yakin, sampai Maulana Syarif Hidayatullah, non-stop orang berziarah kepada beliau. Dan orang segini banyaknya ini tidak pernah, nanti kapan 24 ente milih apa ini? Tidak ada. Atau ente bagaimana? Tidak ada. Muwahidah ala tahqiq, bisa mempersatukan umat. Mampukah kita keluar dari khol ini menjadi pensiar mempersatukan umat? Tidak akan memberikan kesempatan kebersamaan, tidak akan memberikan kesempatan orang-orang yang akan memecah belah kita, dan tidak memberikan kesempatan akan memecah Indonesia ini. Pasti kita akan menjadi perekat umat, perekat bangsa, menjadi bagian daripada ketahanan nasional, paling tidak. Itu diantaranya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Satu sisi kearifan lokal tentang ekonomi, yang kedua masih dakwah. Loh, dakwahnya di mana? Tidak ada yang orang Jakarta sini menyanyi, itu tidak ada. Imma qiraatu Yasin, amma tahlil, sabihillah, wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ngajak tahlil, masih ngajak berqiraat Yasin. Bisa masih mengajak sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup untuk mengajak orang yang bisa selawat dan jamiah sholawat dan lain sebagainya sulit. Beliau sudah 500 tahun lebih meninggal, masih dakwah dalam kuburnya sampai sore hari ini. Malu rasanya kalau kita tidak bisa meniru. Bila mana cermin ini hidup di Indonesia, insya Allah menjauhkan segala bentuk perpecahan, jauh dari pertikaian. Bangsa lain sudah maju, maaf, membuat macam-macam, kita masih tinggalan terus ribut, nanti yang partai sendiri, yang milih sendiri, lain-lain sendiri. Tapi bangsa lain sudah bikin nuklir, persenjataan yang istimewa, ilmu kedokteran yang istimewa, kita masih ruwet terus. Nah, kapan majunya? Apakah kita ini yang akan mengecewakan para beliau dalam perjuangannya yang merintis ikut andil besar, mempunyai kontribusi yang luar biasa, tidak di dalam agama saja. Beliau termasuk andil besar di dalam perjuangan yang pertama melawan Portugis sampai melawan VOC. Nah, kita punya apa? Kontribusi kita apa? Mestinya malu. Terakhir, karena kita ini mendekati bulan Ramadan, mari kita jaga, kita ikuti thariqah apa yang ada digelar oleh para al-habaibna, para ulama'ina, as-salihin. Dengan Ramadan ini kita selalu ingat bahwa Ramadan itu membersihkan fisik, membersihkan batin, membersihkan hasil karya yang kita makan. Insyaallah sumu tasihu fid dunya wa tasihu fil akhirah. Semenjak Jatman dipegang Habib Lutfi, maaf, sejarah pendirinya berbeda. Itu masalahnya di situ sebenarnya kan. Itu Sumber pangkal masalah ya. Nggih, kula kan melu rapat kongres pertama nih cekel-cekel Habib Lutfi teng Pakuan, kula melu. Katanya pendirinya Jatman itu 4 orang ulama dari Magelang. Kiai Dalhar Watu Jongol, Kiai Sirat Payaman, Kiai Khudori Tegarjo, dan Kiai Abdul Hamid Kajoran Bapak Gus Bangkoh. Itu versinya orangnya Habib Lutfi. Lah waktu itu saya ingatkan ngoten niku, rampung muktamar teng Semarang, teng Pekalongan, kula kan marani ketuane panitia Pak Habib Toha, mantan Kanwil Depak Jawa Tengah, tak parani teng omahe teng Semarang ngoten niku lho. Pak Habib niki sing damel sejarah niku sinten? Ngoten. Wah, kula mboten ngertos Yai niku lari-lari. Lho, sejarah kok lari sejarah harus tim. Ngoten niku. Ngoten niku. Memang Mbah Maksum memang Mbah Dalhar Watu Jongol Mursyid Sadidiyah, Mbah Sirat Mursyid Sadidiyah juga. Kongres pertama di Tegarjo ikut mendorong, tapi bukan pendiri, hanya mendorong saja.
Apalagi Mbah Khudori itu bukan kiai tarekat, itu kiai pesantren. Lebih-lebih Mbah Hamid Kajoran, Bapak Gus Bawang itu bukan kiai tarekat, itu kiai bahasane ngontali gotri barang kuwi, kiai mugeni berbek barang bahasane kacan ngono kuwi. Wong garwane Mbah Hamid ki malah bengate kali bapak kula kok. Terus ketika di Buluvi merubah istilah. Jadi Mbah Muslih Meranggen itu kasih NU ada Mustasyar, ada Suriah, ada Tanfidiyah, ada Awan. Di Thariqat ada Mustafat, Ifadiyah, Imdoiyah, Imdadiyah. Itu di Jatmi dulu ada kayak gitu. Lah semenjak dipegang PBB istilah Mustafat diganti Majelis Ifta. Biyen pun tak tentang Pekalongan. Tolong ini jangan dirubah. Peninggalan Kiai Muslih Mustafat sudah tepat. Jangan dikasih Majelis Ifta. Majelis Ifta itu ranahnya fuqaha, bukan sufi. Sufi itu faidul barokat itu. Wa'diwal irsyad sufi itu. Lah, jadi ketua sidang pun kerewet kali kule. Terus nelpon Bib Lutfi, nyebut lah kalau wong menang nang Bib Lutfi kok. Nah, setiap muktamar orang-orangnya Habib Lutfi diingatkan untuk mengembalikan sejarah, nggak pernah mau. Sudah di atas 20 tahun. Ngoten niku. Pembeloan sudah sampai 20 tahun ini. Bahkan sekarang Habib Lutfi berpidato semua tarekoh itu derajatnya di bawah alawiyah katanya sekarang. Itu. Mulane kula kedebian kondo karo wong-wong. Para habaib itu kita tetap takdim, hormat, tata krama, ana duit sangoni. Nek aja dadeke ketua, wong ora bidange. Kok kon terbangan wae lak wis ngono. Ini tetap hormat kita, aja ngelolo ngono kuwi. Nah nek kula kan karo wong-wonge Belufi kula dicentang kula. Kula pinginane nggih pinginane Konperwil Jatman Jawa Tengah, dan setiap konperwil kan cabang-cabang mengusulkan saya untuk masuk di salah seorang wakil mudir. Lah sekjene Jatman Dr. Masudi, ampun Kiai Awani, ampun kalau pengen tak amanat aja nanti mlebu. Dari Bib Lutfi kali kula kan biyen wis nganu. Kali kula ning kula ya rapi ya piye. Kula walaupun terus terang wae karo Jatman ora patek diwongke, ning kula tetep teng Jatman. Kula tetep teng Jatman. Kula nggih namung Rais Jatman Kabupaten kula niku. Mulane mbiyen kan Bib Lutfi itu ketua Jatmi merangkap Rais Am Jatman. Awalnya kan kayak gitu untuk dikembalikan lagi ngoten niku. Orang ngatur, Pak. Kita motif pergeseran atau pembelokan sejarah itu kita motifin apa, Pak? Kula nggih mboten ngertos nggih. Kalau nopo motif pengaruh nopo Mboten ngertos. Ingin menguasai. Lah niku setiap dibaalawikan. setiap muktamar mesti dibahas itu untuk mengembalikan, tapi nggak pernah mau orangnya Bib pun dikai buku ini kan sejarah Jatman komplit niku kan pun onten terbitan PBNU Jawa Timur. Buku ini pun kathah niku teng Gramedia onten dengan mundut ngoten niku. Nggih. Terbitan Jawa Timur niku. Maka ketika Jatman dulu dipegang Pak Idham Khalid, Pak Idham Khalid kan jujur orangnya, objektif. Nate muktamar teng kewagian Pasuruan ngon Ki Johari. Ngoten niku. Lah oleh Pak Idham Khalid ahli waris pendiri dikenalkan semua. Ini dari Meranggen Ki Hakim, putranya Ki Muslih. Ini dari Purworejo Ki Khalil, adiknya Ki Nawawi. Oleh Pak Idham Khalid dikenalkan. Makanya ketika muktamar NU teng Lampung wingi, kula kan siji matur karo Buya Muhtadi. Loro Pak Miftahul Ahyar. Kula matur, Pak Miftah, nuwun sewu, Rais Ami ampun nganti Bib Lutfi. Kula matur Pak Miftahul Ahyar ngoten niku karo Buya Muhtadi. Ya salam.
Pripun to jenengan mawon napa Gusmus napa Mbah Dim Kaliwungu. Ampun ngantos Bib Lutfi. Kula ngoten niku. Tak betalo ahyar. Bab kula ngerti Bib Lutfi kan akan merubah sejarah juga. Mbak Bib Lutfi namanya Mbah Hasyim Pekalongan akan dimasukkan pendiri NU. Ngoten niku. Ngoten niku. Aduh, Makanya ketika muktamar NU di Makassar, Bib Lutfi kan penyalon Islam dihadang oleh Mbah Sahal. Mbah Sahal kan ngerti persis. Dan Mbah Sahal itu menghadangnya habis uang 2 miliar loh. Kalau ngerti muktamar di Makassar. Malah Bib Lutfi paling sedikit karo Mbah Sahal. Sing nom ya karo kula.